Terima kasih banyak atas keikutsertaan Bapak dan Ibu pada malam hari ini dalam diskusi tentang kolaborasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Acara ini dilakukan atas berkat kerjasama Visualin dengan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Akwarini selaku Ketua Pusat Riset dan Gender Unpad yang memperkenankan kami untuk melakukan kerjasama dalam acara ini. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mempersilahkan Direktur Visualin untuk memberikan prolog mengenai acara ini. Vidya yang di Bandung bisa monitor? Oke. Saya terdengar nggak? Saya terdengar. Oke. Terima Ya, kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kendala diskusi online kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Akbar ini yang telah memberikan kesempatannya untuk bisa bekerja sama bersama kami. Juga kepada juru bicara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang telah mau berkesempatan untuk mengisi juga diskusi online ini. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu Visualin. Visualin ini adalah jaringan ataupun komunitas pemberdayaan perempuan yang mencakup hukum, ekonomi, pendidikan, juga budaya. Namun memang selama ini kami baru berjalan selama 1 tahun dan masih dalam proses program-program terkait diskusi maupun pemberdayaan perempuan yang memang sedang mengemuka. Nah, terkait dengan kondisi saat ini mengenai wabah COVID-19 yang mengglobal, terutama juga di Indonesia yang mengalami dampak yang cukup sangat mengkhawatirkan, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan, maka kami berinisiatif untuk mengadakan diskusi yang berjudul kolaborasi menghadapi COVID-19, juga terkait dampak yang paling signifikan yaitu perempuan juga anak. Mungkin daripada panjang lebar, saya juga ingin memberikan sambutan kepada agar Prof. Akbar ini juga bisa memaparkan terkait permasalahan saat ini. Mungkin itu saja Pak Moderator untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Vidya dari Bandung. Yang kedua, saya ingin mempersilahkan Prof. Akwarini Priyatna, Ketua Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di diskusi online kolaborasi dalam menghadapi COVID-19 yang terselenggara berkat kerjasama Visualin dengan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan berbagi pengetahuan dan berdiskusi pada malam hari ini. Pak Fajrul Rahman, mudah-mudahan beliau segera bisa bergabung bersama kita, dan Ibu Antik Bintari, serta Direktur Visualin dan rekan-rekan di Visualin. Juga terima kasih kepada semua peserta yang hadir, rupanya dari banyak penjuru Indonesia kita berdiskusi malam ini. Jadi kita juga akan memberi warna diskusi ini sesuai dengan perspektif lokal kita juga. Mungkin itu akan menjadi penting karena supaya isu ini bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Kedua, saya juga ingin memperkenalkan kembali Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran yang setelah sekian lama berhibernasi, kini kita mulai aktif lagi, bergerak lagi, dan kami berharap gerakan kami ini akan dapat memberikan sumbangan baik secara akademik maupun secara praktik untuk mencapai keadilan gender dan pengurusamaan gender di segala bidang.
Dan ingin saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Aquarini Priyatna, kini saya Ketua Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Pajajaran. Saya juga Kepala Departemen Susastra dan Kajian Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Dalam kesempatan ini saya juga ingin salah satu pekerjaan kegiatan yang sudah kita rencanakan di Pusat Riset Gender adalah menyelenggarakan rangkaian webinar dalam tema-tema yang spesifik mengenai perempuan dan anak, terutama dalam konteksnya dengan pandemi COVID ini. Kita akan menyelenggarakan webinar mengenai pengasuhan anak dan perlindungan anak. Kita juga membicarakan kekerasan dan pelecehan seksual di kampus. Ini juga terkait dengan kemarin kita masih berlangsung mengenai adanya terduga peleceh seksual terhadap 30 perempuan yang ternyata malah mendapat beasiswa dari AUSA, dan kita berjuang untuk itu juga. Webinar ini juga akan bicara soal kekerasan dalam rumah tangga dalam masa pandemik serta isu perempuan di sektor informal. Kami juga mengundang hadirin untuk dapat bergabung dengan kami pada webinar tersebut. Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, pandemi COVID-19 mengingatkan kita semua, seluruh umat manusia, bahwa kita berbagi planet bumi yang sama. Pandemi ini seperti sebuah badai dan gelombang laut yang harus kita arungi bersama. Memang bukan ungkapan yang tepat untuk mengatakan bahwa kita berada di dalam kapal yang sama, karena beberapa dari kita melalui pandemi ini dalam situasi yang relatif nyaman dan aman, sementara yang lain berada dalam situasi yang sulit, bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat subsisten. Bekerja dan belajar dari rumah juga bukan suatu hal yang seharusnya kita taken for granted, yang anggap biasa saja. Banyak dosen, guru, mahasiswa, dan murid sulit melakukan pembelajaran daring karena koneksi internet juga tidak dimiliki secara merata oleh kita semua. Dalam konteks yang lebih domestik, seperti diungkapkan banyak penelitian, isolasi dalam rumah juga memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa bahkan mengatakan naiknya tingkat perceraian, juga tingkat stres yang tinggi di kalangan perempuan. Untuk beberapa perempuan, rumah adalah tempat yang aman. Untuk banyak perempuan lain, rumah adalah tempat yang sangat membahayakan. Untuk beberapa orang, pasangan adalah orang yang memberikan perlindungan dan rasa aman. Untuk beberapa yang lain, pasangan adalah orang berpotensi melukai dan menyakiti. Situasi isolasi juga telah membuat perempuan yang secara tradisional dan normatif dikenai peran sebagai garda depan kesejahteraan keluarga serta pengasuhan anak harus menjalani tugas yang berlipat ganda di masa ini. Situasi yang mungkin lebih kompleks dialami para perempuan yang juga mempunyai peran pencari nafkah bagi keluarganya, baik mereka yang merupakan pencari nafkah tunggal keluarga maupun mereka yang berbagi peran dengan pasangannya. Dengan begitu kompleksnya masalah yang kita hadapi, dan ini mungkin hari ke-60, 59, ada yang 60, ada yang udah 65 hari dalam isolasi, saya berharap diskusi ini dapat mengartikulasikan lagi isu-isu yang harus kita hadapi bersama, terutama berkenaan dengan isu gender dan anak yang sekali luput dari perhatian. Dan diharapkan diskusi ini berkontribusi mencari pemecahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kita semua. Akhir kata saya ucapkan selamat berdiskusi, dan dengan ini saya buka diskusi ini secara resmi. Terima kasih. Kembalikan ke moderator.